Sudah sarapan belum tadi? Sudah. Nah, sekarang kita belajar dulu ya. Pelajarannya IPA. Kalau yang ada buku boleh buka bukunya. Buka bukunya. Halaman 100. Yang sudah kemarin. Nah ini 139. Nah, ada bukunya boleh buka 139. Materi kita yaitu menjelaskan gaya magnet dan gaya gravitasi. Pernah kalian melihat magnet? Nah, pernah mainnya? Jadi Bapak jelaskan dulu ya. Gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya tarik atau gaya tolak yang ditimbulkan oleh sebuah magnet terhadap suatu benda. Benda yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet disebut benda ferromagnetik. Misalnya besi, baja, dan nikel. Sementara itu benda yang dapat ditarik oleh magnet dengan lemah disebut benda paramagnetik. Misalnya aluminium, kaca, dan kayu. Jadi ada benda yang kalau ditariknya kuat, ada juga yang lemah. Pernah kalian mainnya kan tadi kan? Nah, pernah coba narik magnet dengan besi? Nah, kalau magnet didekatkan dengan kayu mau enggak? Tidak mau. Kalau dengan besi mau kan? Mau. Nah, kalau dengan besi tadi makanya disebut ferromagnetik karena benda yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet disebut ferromagnetik. Jadi kuat tarikannya. Sedangkan yang lemah tadi disebut paramagnetik. Sifat-sifat magnet antara lain sebagai berikut. Ada sifat-sifat juga nih ya. Yang satu, magnet memiliki daya tarik. Contoh benda yang dapat ditarik magnet antara lain benda yang terbuat dari besi atau nikel. Semakin dekat jarak benda dengan magnet, maka semakin kuat daya tariknya. Jadi misalnya nih, ini magnet, ini bendanya. Semakin dekat, semakin kuat tarikannya. Kalau semakin jauh, semakin lemah daya tariknya. Yang kedua, gaya tarik magnet dapat menembus benda-benda tertentu. Jika antara magnet dan benda magnetik diberi penghalang, misalnya kertas, maka magnet dapat menarik benda magnetik tersebut. Benda-benda seperti kertas, kain, dan plastik yang tipis dapat ditembus oleh magnet. Nah, ada contoh gambarnya ini. Ini magnet. Di bawahnya magnet. Di atas magnetnya ada kertas. Di atas kertas ada apa? Baut atau paku atau besi. Nah, walaupun sudah dialasi dengan kertas, tetapi kekuatan magnet ini masih kuat sekali, masih tembus. Kalau dialasi dengan kertas atau dengan kain atau dengan plastik. Tapi kalau lebih tebal dari kertas, kain, dan plastik, maka tidak ada lagi kekuatan magnetnya. Misalnya nih, ada bungkus tebal ini. Bapak taruh magnet di sini, di atasnya ada besi. Kira-kira tembus apa tidak? Tidak. Tidak, karena sudah tebal. Tapi kalau cuma satu kertas kayak gini, satu kertas saja kayak gini, masih tembus. Ya. Yang ketiga, magnet mempunyai dua kutub. Magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kutub utaranya di atas, di bawahnya kutub selatan. Kekuatan gaya tarik magnet tidak merata di seluruh bagian magnet. Gaya tarik magnet paling kuat terletak di ujung kedua kutubnya. Daerah di sekitar magnet yang masih dapat dipengaruhi oleh gaya tarik magnet disebut medan magnet. Jadi yang kuat itu di ujungnya ya. Nah, di ujung, di sini, di atas, di bawahnya nih. Sedangkan di bagian tengahnya ini tidak kuat lagi gaya tarik magnetnya. Yang kuat cuma ada di atas sama di bawah ya. Ini kutub utara, ini kutub selatan. Berdasarkan asalnya, magnet diberi
bedakan menjadi dua, yaitu satu magnet alam adalah magnet yang sudah tersedia di alam. Contohnya apa? Batuan yang dapat menarik besi. Ada batuan itu yang bisa menarik besi. Mungkin kalau kalian pergi ke hutan, ketemu batu yang bisa menarik besi, namanya itu berarti magnet alam. Yang kedua, magnet buatan adalah magnet yang sengaja dibuat manusia. Magnet buatan terdiri dari beberapa bentuk, yaitu magnet batam, magnet jarum, kambung atau silinder, uruku dan lagam. Nah, contohnya seperti ini. Magnet buatan ya, memang sengaja dibuat oleh manusia. Ada magnet batang, contohnya seperti batang. Yang kedua magnet silinder, bentuknya bulat panjang. Ini magnet jarum seperti jarum, ujungnya runcing-runcing. Ini magnet ladam, bentuknya seperti huruf U atau seperti kaki kuda, bentuknya seperti kaki kuda. Nah, ini magnet lingkaran, bentuknya seperti lingkaran. Nah, ini sengaja dibuat oleh manusia. Berikutnya gaya gravitasi. Gaya yang menarik benda selalu menuju ke bawah disebut gaya gravitasi. Gaya gravitasi terdapat pada semua benda. Semakin berat benda, semakin besar gaya gravitasinya. Gaya gravitasi bumi adalah gaya yang ditimbulkan oleh tarikan bumi. Bumi termasuk benda yang sangat besar, sehingga gaya gravitasi bumi juga besar. Gaya gravitasi bumi menyebabkan benda-benda yang ada di bumi tidak melayang di udara. Nah, ada namanya tadi ini gaya gravitasi. Semakin berat bendanya, semakin besar gaya gravitasinya. Contohnya, Bapak ini pegang remote nih, sama pegang kertas di sini. Ini pegang kertas ya. Bapak jatuhkan di ketinggian 10 meter, siapa yang duluan paling jatuhnya? Yang paling cepat jatuhnya mana? Remote atau kertas? Remote, karena remote lebih berat dari kertas. Nah, ini salah satu contoh gaya gravitasi bumi adalah jatuhnya buah dari pohon dengan sendirinya. Peristiwa ini terjadi karena gaya gravitasi bumi selalu menarik semua benda menuju ke permukaan bumi. Pernah kalian lihat buah jatuh ke bawah kan? Pernah tidak lihat buah jatuh ke atas? Tidak ada kan? Nah, berarti semua benda jatuh ke bawah. Namanya itulah disebabkan gaya gravitasi bumi. Jadi tidak ada benda itu yang terbang ke atas. Jadi dia jatuhnya ke bawah. Pernah. Karena ada gaya gravitasi bumi tadi. Berat suatu benda tidak mempengaruhi kecepatan jatuh benda tersebut, melainkan bentuknya. Misalnya terdapat dua kertas yang beratnya sama. Nih beratnya sama nih, ini kertas, ini kertas ini sama semua ya, kertas ya. Sama ringan enggak? Sama kan? Ringan kan kertasnya? Nah, satu kertas berbentuk lembaran, nih lembaran. Yang satunya lagi itu berbentuk apa nih? Gumpalan. Jadi kertasnya digumpali bentuk bulat. Yang satu tidak, tetap utuh. Dua kertas dijatuhkan bersama-sama dari ketinggian tertentu. Kertas yang jatuh lebih dulu adalah yang berbentuk gumpalan. Ini karena luas permukaan gumpalan kertas lebih kecil dibandingkan yang terjadi pada kertas lembaran. Nah, jadi kalau dijatuhkan di ketinggian tertentu di sini, ini kertasnya selembar, yang ini dibentuk gumpalan, yang jatuh duluan yang mana? Yang gumpalan. Berarti berat tidak mempengaruhi kecepatan jatuh benda, tetapi yang mempengaruhi kecepatan benda itu adalah bentuknya. Jadi kalau bentuknya kertas ini dibuat gumpalan begini, jadi lebih cepat ini jatuhnya daripada yang kertas. Padahal beratnya sama. Coba nih, kalian ada kertas nih kan? Biasanya laki-laki nih, ada kertas dikemprum kayak gini, terus dilempar. Nah, dengan kertas lembar
kalian lempar sama temannya. Yang mana yang duluan? Ya, ini kerumbu tadi kan, yang gumpalan tadi lebih cepat kalau dilempar, lebih sakit malah. Tapi kalau kertas lembar tadi dilempar sama temannya tidak sampai katanya. Ya kan? Jadi kalau dia bentuk gumpalan, dia lebih cepat jatuhnya. Ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak tidak? Tidak. Hah? Tidak. Tidak. Tidak ada. Tidak. Nah, kalau tidak ada, mungkin kita masuk ke latihan saja lagi ya. Kerjakan di bukunya, ada di bawahnya itu. Coba buka halaman berikutnya. 1 sampai 5, Pak. Nah, ini di halaman 140, 1 sampai 4. 4. Nah, kerjakan di buku tulisnya. Di buku tulisnya, cari jawaban yang Bapak jelaskan tadi atau di buku kalian. Di buku kalian ada juga. Jawaban B, Pak. Yang tadi sebelumnya. Jawaban B, Pak. Ya, jawaban aja.